Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hamdani dari kelas 11 OTKP 3. Di sini saya akan bersosialisasi mengenai penyakit virus corona atau COVID-19. Pokok-pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini diantaranya, yang pertama, kita akan mengenal apa itu virus corona. Kedua, kita akan tahu siapa orang yang berisiko terkena virus corona. Yang ketiga, kita akan tahu apa gejala-gejala virus corona. Keempat, mengapa seseorang dapat tertular oleh virus corona. Dan yang kelima, bagaimana pencegahan virus corona. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Kita akan mengenal secara singkat apa itu sebenarnya virus corona. Coronavirus atau severe syndrome pernafasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang kemudian disebut oleh COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sindrom respiratori, sindrom parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, lebih dikenal sebagai virus corona, adalah jenis baru coronavirus yang dapat menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, orang tua, wanita hamil, dan ibu menyusui. Banyak di antara kita yang bertanya-tanya, apa itu singkatan dari COVID-19? COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus DC-19, yang artinya penyakit yang diakibatkan oleh virus corona 19. Mengapa ini di sini disebutkan 19? Karena virus corona ini mulai mewabah pertama kali pada tahun 2019, kemudian menjadi pandemi hingga saat ini. Nah, siapa saja orang yang berisiko terkena virus corona ini? Yang pertama adalah orang tua. Mengapa demikian? Karena orang tua memiliki sistem kekebalan tubuh yang mulai melemah, sehingga tubuhnya mudah terinfeksi oleh berbagai virus. Kedua, wanita hamil. Di sini wanita hamil juga rentan terhadap penularan virus corona. Yang ketiga, anak-anak. Meskipun hanya sebagian kecil, karena anak-anak sudah memiliki sistem imun tubuh yang cukup kuat untuk menangkal berbagai infeksi penyakit. Keempat, personil medis. Mengapa demikian? Karena personil medis seperti perawat, dokter, itu melakukan hubungan langsung atau melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19. Apalagi jika tidak memakai APD atau alat pelindung diri yang lengkap dan sesuai prosedur, itu sangat berisiko sekali. Kelima, orang dengan penyakit tertentu seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, kemudian ada pneumonia akut dan penyakit jantung. Nah, gejala-gejala apa saja yang timbul ketika seseorang itu terkena atau terinfeksi oleh COVID-19? Ini ada beberapa gejala umum yang biasanya dirasakan oleh pasien COVID-19. Yang pertama, demam tinggi berkisar antara suhu 37 derajat Celcius ke atas. Kedua, batuk kering dan flu. Ketiga, sesak nafas. Keempat, mual. Dan yang kelima, sakit tenggorokan. Jika kita merasakan gejala-gejala tersebut, segeralah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan serangkaian pemeriksaan lebih lanjut. Nah, bagaimana saja penularan virus corona ini terhadap manusia? Yang pertama, secara tidak sengaja menghirup air liur yang keluar dari bersin atau batuk orang-orang bergejala COVID-19 atau pasien COVID-19. Yang kedua, memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan air liur dari orang-orang dengan gejala COVID-19 dan
pasien COVID-19. Dan yang ketiga, melakukan kontak secara dekat dengan orang-orang bergejala COVID-19 dan pasien COVID-19 seperti menyentuh dan berjabat tangan. Nah, inilah yang paling penting, bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari virus corona. Yang pertama, sering mencuci tangan menggunakan sabun selama kurang lebih 60 detik. Yang kedua, menggunakan masker jika sedang flu atau batuk karena bertujuan untuk menghindari penularan terhadap orang-orang di sekitar. Selain itu juga, orang sehat pun penting memakai masker karena agar terhindar dari penularan orang-orang yang sedang sakit. Ketiga, physical distancing atau jaga jarak. Atau yang dimaksud dengan jaga jarak fisik, seperti yang Kabupaten Majalengka sekarang ini sedang lakukan, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan untuk memutus rantai penularan corona. Dan yang kelima, menyemprotkan cairan disinfektan kepada benda-benda yang rentan ditempeli oleh virus-virus corona seperti aluminium, gagang pintu, kemudian alat-alat makan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya yang telah saya sebutkan tadi, yaitu mencuci tangan sesering mungkin, baik itu sebelum beraktivitas atau setelah beraktivitas. Kemudian makan makanan sehat yang bergizi. Kemudian juga bisa berolahraga secara teratur dan sering-seringlah berjemur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, ayo bergerak lawan corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Nah.